Halo teman-teman, jadi kembali lagi. Nggak kembali lagi juga ya, karena ini video pertama. Jadi saat ini saya mau menjelaskan ya mengenai aksioma Peano dan gimana itu merupakan suatu hal yang fundamental gitu terhadap bilangan natural dan alam-alamnya gitu. Naturnya kenapa sih? Kayak kalian tahu gak sih kayak kenapa bilangan natural itu terdiri dari 0, 1, 2 sampai seterusnya, dan kenapa mereka behave atau act, ya intinya seperti itu gitu. Karena alasannya dari mana gitu. Nah, itu kita akan bahas di sini. Mengapa itu terjadi. Jadi bisa kita lihat ini sudah terisi ya. Jadi saya akan pelan-pelan bahas. Jadi yang pertama, aksioma Peano ini intinya dia membawa sebuah basis gitu loh untuk eh, apa ya, intinya mengetahui gitu atau memahami bagaimana bilangan natural itu beroperasi gitu, behave gitu. Jadi pertama, kita bisa lihat bahwa aksiom itu Z merupakan bagian dari himpunan N. Jadi kita bisa tulis di sini ya. Z merupakan elemen dari N. Nah, saya tidak mau mengassign sebuah nilai gitu atau objek bahwa Z itu apa dan segala macam, itu nanti di akhir saja tuh baru saya jelaskan. Atau ya nanti pas sharing penjelasan juga. Uh, jadi di sini tuh kita melihat N itu merupakan sebuah himpunan gitu, himpunan uh, tertentu gitu. N di sini tuh sebenarnya maksudnya tuh bilangan natural ya. Jadi bilangan natural tuh terdiri dari apa, ini kita masukkan variabel Z dulu. Lalu untuk variabel aksiom selanjutnya. Jadi teman-teman maaf sebelumnya kalau untuk yang nggak tahu apa itu maksudnya aksiom. Aksiom itu merupakan sebuah uh, aturan ya, atau sebuah statement atau kalimat-kalimat yang sudah dianggap benar tanpa harus kita buktikan. Jadi kayak intinya tuh aksiom itu kayak sebuah aturan di matematika gitu. Jadi aturan yang dimana aturan itu jadi standar untuk kita bisa melakukan induksi atau melakukan hal yang lainnya di matematika atau membuat sebuah teorema. Jadi itulah aksiom. Jadi kita lanjut ke aksiom kedua. Untuk setiap X yang merupakan himpunan N, maka SX juga bagian dari himpunan N. Jadi maksudnya ini gimana? Apabila kita punya, misalkan saya gambarkan nih, bentar nih saya hapus dulu di sini. Kita bisa gambarkan apabila misalkan N ini merupakan sebuah himpunan yang kayak besar gitu. Dia kayak istilahnya kayak sebuah kolam atau kayak sebuah uh, apapun gitu ya. Kita bisa melihat kayak ini sebuah kolam gitu. Yang ini kolam ini namanya N gitu. Oke, jadi kita melihat N ini merupakan sebuah kolam ya, dimana dia isinya tuh tadi ada Z pertama, terus kita asumsikan bahwa dia ada X di sini kan, ya sebuah apalah objek gitu. Dan apabila kita melakukan SX gitu, SX ini merupakan sebuah fungsi yang memapping input ya, inputnya itu bisa X bisa apapun, kita di sini asumsikan inputnya X, maka SX ini juga bagian dari N. Jadi ketika inputnya itu udah ada di kolom ini, maka outputnya juga udah ada di kolom ini gitu, kolom N ini nih. Jadi aturannya seperti itu gitu. X merupakan elemen bagian N jika X bagian N. Terus aksioma ketiga itu jadi untuk setiap X yang merupakan himpunan N, SX ini tuh udah nggak bisa gitu loh kita sambungin ke Z. Kenapa tuh alasannya? Jadi gini, ini maaf nih ada typo ya. Jadi kenapa kita nggak bisa nyambungin ini ke Z? Karena untuk kita bisa menciptakan sebuah himpunan bilangan natural yang tak terhingga ini, kita perlu mengestablish sebuah aturan yang nggak sirkuler atau nggak berhenti. Jadi gini, kalau misalkan kita asumsikan X ini Z ya, dan kita cuma pakai aksiom 1 dan 2, aturan 1 dan 2 gitu. X ini Z dan kita masukkan SZ, dan ternyata SZ itu hasilnya Z juga. Jadinya kita nggak punya sebuah himpunan yang gede gitu. Kita nggak punya sebuah himpunan yang besar. Jadinya ya himpunan ini isinya 0 doang. Kalau misalnya kita cuma
pakai aksiom 1 sama 2 gitu loh. Makanya kita perlu aksiom 3 untuk menghindari adanya hal-hal kayak gini nih. Hal-hal kayak gini nih dihindari nih. Nggak boleh ini nih. Kayak kita harus membuat sebuah aturan yang dimana dia bisa converge ke bilangan yang tak terhingga gitu. Jadi kayak intinya nggak berhenti di situ aja lah kalau bahasa lainnya gitu. Makanya kita perlu bikin aturan yang ketiga ini. Nah, tapi ada masalah juga guys. Atau teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita masukkan misalkan ada Z dan ada SZ. Nah, kalau misalkan kita cuma accept, kita cuma menerima aksiom 1 sampai 3, SZ ini bakalan jadi objek yang terakhir gitu. Karena gini, karena Z itu kalau dipetakan hasilnya kayak gini. SZ ini nggak ada aturan yang bilang bahwa SX itu harus sama dengan SZ gitu. Jadi ya udah dia berhentinya di sini aja gitu loh. Jadi dia nggak kemana-mana gitu loh. Dia nggak menghasilkan input-input baru. Nah, oleh karena itu kita ciptakan sebuah aturan keempat, aksiom keempat. Peano yang menciptakan ya, bukan saya sebenarnya. Ya, jadi aturan itu untuk setiap X dan Y yang merupakan himpunan N, dia bukan bilangan N. Apabila SX, fungsi S, maksudnya fungsi X yang dipetakan ke fungsi S, itu sama dengan SY, maka sejatinya X ini sama dengan Y. Gitu. Jadi, ini tuh kalau misalkan udah hasilnya udah sama, ya inputnya udah pasti sama. Gitu. Kalau outputnya sama, ya inputnya udah pasti sama. Dan ini, aksiom keempat ini, mencegah adanya kemungkinan dua input punya satu output. Maksudnya satu output yang sama gitu. Jadi dengan aksiom keempat ini kita mencegah hal ini untuk kemudian kita bilang bahwa input-input yang berbeda itu akan menghasilkan output yang berbeda juga dan itu akan satu-satu aja gitu. Jadi input ini akan menghasilkan input ini juga akan menghasilkan input ini. Itu di aksiom keempat. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari 4 aksiom ini sebenarnya kayak udah cukup gitu ya. Kayak, wah kita udah bisa bikin nih bilangan natural nih. Dengan 0 sampai arah terhingga dengan angka ini. Karena basically kalau kita masukkan 0 sebagai fungsi utama gitu ya. Yang terus kita masukkan ke fungsi tertentu, terus dia dimasukkan ke fungsi lagi ke seterusnya, itu bakalan hasilnya hal yang berbeda, dan itu yang berbeda itu bakalan banyak banget gitu, kemungkinannya akan sampai terhingga gitu. Tapi ada sebuah permasalahan. Jadi permasalahannya apa? Pertama, saya mau bilang, misalkan gini, di bilangan di kolam N ini, bentar, saya pakainya kolam yang di sebelah saja deh, saya hapus nih. Jadi misalkan di kolam himpunan ini ya, kita masukin apa ya? Misalkan ya fungsi bilangan-bilangan natural 0, 1, 2 dan sebagainya, atau dinotasikan sebagai Z, EZ, dan SZ. Itu SSZ maksudnya. SSZ. Itu akan menghasilkan ya fungsi yang terteringa juga gitu. Ini sudah ada di dalamnya. Cuma gini, ada sebuah hal yang bermasalah di sini gitu. Kalau misalnya kita masukkan ya kayak ada istilahnya variabel kayak variabel G lah, atau ya G gitu. Terus G ini ada juga variabel H juga. Terus ini kita petain nih gitu. Misalkan G itu kita input
dia ngasilin outputnya H gitu. SG itu sama dengan H gitu. Dan output dari H itu sama dengan G gitu. Jadi S G itu sama dengan H. Sedangkan SH, bukan sarjana hukum ya, tapi ya ini ada di fungsi ini aja gitu. SH itu sama dengan G. Nah ini tuh pertama ini tuh nggak apa ya, nggak melanggar hukum-hukum dari 1 sampai 4 ini. Karena kenapa? Karena ini lihat inputnya beda, hasilnya juga beda. Nah, SG itu ngasilin H, SH ngasilin G juga. Nah, input yang beda ini outputnya beda juga gitu loh. Jadi kita bisa kalau dari aksiom 1 sampai 4 doang nih, ada sebuah bilangan yang bisa sirkuler gini, teman-teman. Dan bilangan sirkuler ini kan nggak menghasilkan sebuah himpunan yang tak terhingga ya, karena ya muter-muter lagi nanti jadinya kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 muter ke 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 muter ke 0 gitu-gitu terus gitu. Nggak, bukan sebuah 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga gitu, sampai 100 sampai sejuta atau gimana ya, itu karena cuma dari aksiom 4 ini doang gitu loh, kayak 4 aksiom doang. Jadi Peano itu dia naruh nih, ngasih aturan lagi, yaitu aksiom kelima nih guys. Jadi aksiom kelima itu bilang apa? Jadi asumsi nih, kita ada misalkan ada himpunan P yang merupakan subhimpunan gitu. Kalau kalian tahu subhimpunan tuh gini nih, kita gambarinnya tuh jadi misalkan nih ada himpunan gede, ini ada kolam gede nih ya, M. Terus ada kolam lagi paling kecil, yaitu kolam P nih. Ini jadi kolam dalam kolam gitu. Jadi kayak nggak ini banget ya, nggak efektif banget ya. Naruh kolam dalam kolam. Emang ada ikan apa ya? Ya intinya gitu. N ya P ini kolam P di dalam kolam N. Ya isinya banyak nih. Ya isinya bisa beda-beda atau gimana. Ini pokoknya kita asumsikan aja gitu. P yang merupakan subhimpunan dari N. Nah, dan di dalam P ini tuh ada aturan-aturan tambahan. Jadi di dalam P ini ada Z. Z itu merupakan elemen dari P. Gitu. Dan untuk setiap X yang merupakan elemen dari P, di sini nih, itu SX sama dengan elemen dari P. SX juga elemen dari P. Jadi gini, jadi misalkan ada X di sini. Maaf nih, saya gambar lebih gede aja kali ya. Tapi nih kecil ininya. Oke, jadi misalkan nih kita taruh ini N lah. Terus ini P. Ini ada Z nih. Nah, misalkan ada X juga gitu. Kita taruh input X yang merupakan bilangan dari P. Maka SX-nya itu juga merupakan bilangan subset P yang merupakan bagian dari N ini. Gitu loh. Jadi dia masuk ke dalam kolam ini juga gitu. Objek-objek ini gitu. Jadi kalau ada input yang ada di P, dia masuknya ke input yang ada di P-nya juga, outputnya ada di P-nya juga gitu. Nah, kalau kalian perhatiin, dua aturan ini itu sama persis guys, atau teman-teman ya, sama aturan yang ini aturan pertama Z bilangan N, dan ini aturan yang kedua untuk setiap P yang merupakan himpunan P, maka SX merupakan dari himpunan P. Nah ini sama persis kan. Jadinya melalui hukum induksi atau aksiom induksi dari yang diciptakan Peano, dia bilang kalau kemungkinan untuk himpunan P yang memenuhi sifat-sifat ini tuh ya apalagi selain N itu sendiri. Jadi P P itu sama dengan N. Jadi ya seperti ini itu guys. Jadi P ini sama dengan N. Nah, jadi kita bisa nyimpulin bahwa N ini merupakan himpunan minimal atau himpunan
eh, terkecil yang mungkin gitu. Jadi bilangan natural ini 012 ini tuh udah himpunan yang paling kecil gitu guys. Kayak kita tuh nggak bisa lebih kecil dari ini gitu. Udah kayak lu nggak bisa mencoba mengedein ini segimanapun juga gitu. Ini udah paling kecil gitu. Jadi fungsi G dan H ini ya nggak bakal kita terima gitu. Kayak karena dia bukan merupakan bagian dari ini gitu. Jadi ya udah ini ya yang ada aja gitu. Jadi aksiom kelima tuh menyebutkan bahwa bilangan natural itu merupakan himpunan bilangan terkecil gitu, kayak paling minimal. Nah, ini tuh jadinya apa guys? Jadinya kita tuh sudah membuat sebuah sistem bilangan yang sudah konsisten gitu. Sudah 0, 1, 2 sampai seterusnya tuh sudah membagi hubungan-hubungan yang saling keterkaitan gitu loh. 0. Jadi gini, kalau kalian tahu ini di sini Z itu sebenarnya 0. Saya cuma ngasih variabel itu Z aja gitu. Ya harusnya biar lebih gampang 0 ya. Cuma ya udahlah. Jadi 0 ini kalau dari aturan itu dia dengan S ini tuh merupakan S ini tuh merupakan hubungan suksesor gitu ya. Atau dia merupakan eh, setelah gitu ya. Jadi kalau misalkan Z itu sama dengan 0 di sini nih, berarti hasilnya apa? Setelah 0 berapa? 1 gitu. Setelah 1, 2 gitu. Dan seterusnya. Dan 2 itu merupakan setelah 0 gitu. Suksesor 0 gitu. Jadi S itu bisa kalian ini dari setelah atau suksesor ya terserah lah. Itu intinya jadi fundamental aja. Terus kerennya di sini guys, kalian tuh bisa menurunkan fungsi penjumlahan dan fungsi perkalian gitu. Maksudnya gimana? Gini, maaf bukan fungsi tapi operasi gitu. Jadi penjumlahan tuh kalau menurut aksioma Peano tuh aturannya didefinisikan sebagai A ditambah Z gitu. Itu sama dengan A gitu. Ya A tambah 0 atau A yang ditambah 0 pasti A, hasilnya sama kayak A juga gitu. Nah, itu definisi aturannya. Nah, terus di yang kedua ini eh ganti warna aja. A A ditambah A ditambah SX gitu. Fungsi S tertentu itu X tuh akan jadi S A ditambah X gitu. Ini sebuah aturan aja gitu yang kalian mungkin terima mentah-mentah aja gitu ya. Kayak ya emang ini sebuah definisinya kayak gitu. Aksiom juga ini aksiom untuk penjumlahan. Nah, terus jadinya gimana? Karena hal itu, ini tidak bisa ganti warna ya. Ntar saya ganti warna dulu. Oke. Sepertinya nggak bisa. Ya, sudahlah. Oke. Jadi intinya dari hukum ini, coba ya kita buktiin ya. Kenapa 1 plus 1 itu sama dengan 2 gitu. Ini tulis nih, 1 ditambah 1 itu sama dengan S0 ditambah S0. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan S0 tambah S0. Jadi kayak dari fungsi ini kan 1 itu merupakan setelah 0 gitu. Jadi setelah 0 ditambah setelah 0 gitu. Menurut dari fungsi yang dari definisi di atas, aksioma di atas, kita bisa bilang S gitu. setelah 0 tambah 0 gitu. 0 tambah 0 ya 0 gitu. Dan ini kita nemuin fungsi S setelah dari 0. Kan setelah dari 0 tuh 2 ya, atau SSZ itu bisa kita samakan dengan 2 gitu menurut aturan ini, menurut dari aksioma Peano doang. Jadi kita ketemu gitu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Cuma dari aksioma ini gitu, kayak keren banget, kayak kita cuma dari definisi-definisi yang udah kita pelajari gitu, kita bisa membuat sebuah kalimat kayak hubungan matematis operasi yang kayak kita kenal gitu. Kayak kan kalau kalian tahu kan 1 tambah 1 sama dengan 2 tuh kalau pas masih kecil tuh ajarannya tuh kayak perhitungan biasa gitu ya. Kayak kalian belajar pasti menghitung 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Nah, kalau 1 tambah 1 berarti 1 setelah 1 yaitu 2. Nah, ini
kita bahas itu secara fundamental gitu. Jadi kenapa 1+1 sama dengan 2 tuh bisa dihubungkan dengan aksioma ini gitu. Nah terus untuk perkalian ya, saya nggak akan kayak ngebahas kayak gimana sistematikanya, cuma kayak aturannya tuh dia beda dari pertambahan. Dia A dikali Z itu sama dengan Z aturannya untuk piano ini. Terus A dikali SX atau ya setelah X itu sama dengan A ditambah A dikali X gitu. Coba kalian masukin rumus-rumus apa ya, maksudnya A ini ganti bilangan tertentu lah, atau misalkan kalian ngehubungin kenapa 1 kali 1 sama dengan 1 gitu, atau 1 kali X kenapa hasilnya X doang gitu. Itu kalian bisa secara apa ya, kayak seru gitu, oh ternyata hasilnya gini gitu loh, kayak gini nih. Ini saya contohin aja ya sekali nih. 1 dikali 1 itu sama dengan S0. Enggak deh, jangan dia tulis sebagai S0. Ini 1 dikali S0 kan sebenarnya ini. S0 ini bisa kita tulis sebagai ini. 1 ditambah 1 dikali 0. 1 dikali 0 berapa? 0. 1 tambah 0 ya 1. Nah begitu. Ya menarik sekali gitu kan, kayak dengan aturan-aturan ini. Ya jadi mungkin sampai situ saja ya untuk penjelasan saya terkait aksioma piano ini. Jadi sebenarnya ada eh, apa ya, lanjutan dari aksioma piano ini yang dimana saya sebenarnya belum mempelajari lebih lanjut gitu, namanya Zermelo-Funkel ya, something gitu lah, ZFC gitu kalau disingkat. Dan keduanya ini pernah dikritik oleh salah satu ahli logika ya, atau ya ahli logika gitu, bahwa bukan dikritik sih, dia membuktikan bahwa sebenarnya matematika tuh nggak lengkap gitu. Ada sebuah kesalahan fatal dari matematika gitu. Jadi namanya Gödel, Kurt Gödel, dia bilang lewat teorema ketidaklengkapannya itu, matematika tuh untuk suatu apa ya, kayak sistem aritmatika yang konsisten, dia tuh pastinya nggak lengkap gitu. Itu udah hukumnya gitu. Nah itu saya sebenarnya belum terlalu mendalami di bagian situ, cuma mungkin lain kesempatan saya bisa sharing ya terkait dengan ini.